Selamat pagi yang cerah teman-teman. Saya berada di lorong Capkar, Desa Lalong, Kecamatan Malinrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Jadi dari Lalong ke Rantai Damai. iya, Lalong ke Rantai Damai. Itu kalau lidahnya Bapak kan lebih pas. Bagaimana mengucapkannya Capkar? Memang Capkar atau Capkar saja? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat jumpa dengan saya Mitro Klik Channel. Kali ini saya akan wawancarai salah satu narasumber, artinya yang tahu mengenai asal usul nama Capkar. Beliau adalah Dr. Andus Dahri Sinubi MSI yang sudah purna dari jabatan kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Dahri. Waalaikumsalam. Kan menurut informasi Bapak tinggal di daerah situ dan kecil di situ, Ya. bahkan mungkin lahir di situ, di daerah Lain di situ. di Karetan. Ya, atau Ya. depan hutan karet. Ya, depan kubur kanti itu. Orang tua memang orang Orang situ. tua di situ. Bahkan dia ikut kerja di situ. di perusahaan itu. Jadi yang dikelola oleh Belanda. Ya, Belanda jadi mandor. Oh, Mandor. sampai pensiun, Pak. Ya. Sampai pensiun. Jadi dia di samping dia jadi petani di situ, Ya. dia juga sebagai karyawan. Ya, usaha Ya. pribadi petani. Iya, petani. Terakhir tahun berapa itu, Pak? Itu Hutan karet itu tahunnya kira-kira. itu lupa saya itu tahunnya itu berakhir. Setelah merdeka masih ada kan? Setelah Masih. Republik masih ada hutan karet. Saya lupa juga tahunnya itu berapa itu. 70-an masih ada itu sisa-sisa itu saja. Masih. Ya. Karena waktu masih saya kan tamat SMP. Masih ada itu perkebunan. Ya, begitu. Nah, saat tamat di SMA itu tahun 77. Berarti sekitar tahun 76 77. Sudah mulai berhenti itu Ya, perusahaan. perusahaan itu berakhir. Bapak sendiri berapa bersaudara, Pak? Saya 9 orang. Oh, Bapak nomor berapa itu? Kedua. Oh, berarti memang. Terus orang tua terakhir meninggal tahun berapa? Aku lupa tahun berapa itu. Saya lupa berapa. Tapi yang jelas kan jeda umurnya orang tua Bapak dengan Bapak ini kan tidak terlalu jauh karena Bapak nomor 2 kan? Ya, orang kedua, anak kedua. Anggaplah jeda 30 tahun. Ya, sekitar itulah. Ya, jadi saya ingin menanyakan asal usul nama Capkar Ya, di bawah sana. Ya. Silakan Bapak cerita. Asal usul daripada Capkar Ye. itu kan satu singkatan. Ye. Singkatan dari bahasa daerah. Ya. Itu Capkar itu kepanjangan Capakare. Ya, itu Nah. Luwu atau Bugis? Bahasa Bugis ya mungkin ya. Bugis ya. Betul. Bugis. Silakan lanjut. Bugis dulu lah. Iya, betul. Karena Campur ya. Campur. Ya. Capakare artinya Capakare. Capakare itu kalau dibahasakan bahasa daerah daerah Toraja, ujung. Oh, ujungnya. Ujung perkebunan karet. Hutan karet. Ya, begitu. Ya. Kalau diartikan secara luas. secara Ya, bahasa Toraja. seperti itu. Oh ya. Jadi jalanan itu makanya disebut Capkar. Ya, Capkar kare. sebetulnya Ujung karet. kata aslinya Capak Kare. Capak kare ya. Oh. Capak kare. Iya. Disingkat Capkar. Ya, gitu. ya. Jadi Kan kepanjangannya Capak kare. ya, Singkatannya Capkar. ya, Nah, dari bahasa ya, lokal seperti itu. ya. Capak artinya ujung. Masih ada sisa-sisa. Masih ada sisanya. Biasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Mungkin, ya. Nah, sisa-sisanya itu setelah pohon karet Tidak dikelola. tumbang, Ya. yang lapu. Ya. Nah, di situ lagi di situ mata pencarian masyarakat di situ
kan jamur tumbuh di pohon-pohon itu. Oh, jadi tumbuh jamur. Tumbuh jamur. Macam-macam situ Jamurnya. jamur yang Jamur kayu. kayu yang Putih. ya, ada itu yang kayak yang lembek apa namanya itu? Ya, jamur kuping Kuping, misalnya ya. Ada Ya. yang berupa basi. Tapi ada yang tidak bisa dimakan itu jamurnya. Semua dimakan sih Pak, ada yang tidak dimakan, yang tumbuh situ. Jadi itu pohon karet yang sudah lapuk dimakan apa namanya tanah Tanah akan tumbuh tumbuhan jamur. jamur di situ yang sudah tumbang kan, jadi kita ya. seperti pagi-pagi kita tampai banyak tak. Oh begitu. Jadi Itu saya ingat itu. jadi apa namanya, jadi tambahan apa itu pemasukan untuk masyarakat yang mau. Setelah itu kalau sudah tertinggal, negara juga belum begitu langsung mengelola. Tertinggal oleh perusahaan. Nah, tanah orang lokasi menggarap itu, masyarakat lokal menggarap. Iya. Tanam tembakau. Pernah tanam tembakau di situ. Semua orang tua saya juga menanam tembakau. Jadi daerah sini tuh kalau misalnya tanam tembakau hanya untuk konsumsi pribadi dijual di pasar atau dibawa ke pabrik rokok? Dijual, ada pembeli. Oh, ada pengepul dari Bone. Oh, berarti ada pabriknya itu. Ada mungkin ya. Jadi nantinya itu kalau partai besar kan ya banyak ya. Dulu itu kan tembakau itu dimasukkan setelah diproses, dimasukkan dalam bambu. Keluar seperti apa namanya? Bundar-bundar itu. Itu. Ya. Oh. Karena banyaknya produk apa namanya tembakau di situ itu orang menghisap tembakau Ya. Sampai sekarang masih ada itu di pasar Karetan yang menjual begitu. Datang barangkali tidak ada satu orang. Ya. Dilinting pakai kertas. Pakai kertas dulu pakai jagung. Kulit jagung ya. Ya, namanya bahasa Jawanya klobot gitu. Kalau enggak tuh istilah di sini. Menanam jagung, tembakau. Ya. Nanti mulai ada air, ada irigasi, jadi persawahan. Karena kayaknya itu di sana lokasi itu apa? Tanah gambut. Jadi memang cocok tanpa dipupuk. Nah, itu subur memang tanahnya. Gambut itu. Ternyata itu hutan karetnya jauh sampai di apa namanya? Sampai di Pongraka. Rantai Dame, Pongraka. Wah, berkilo-kilo itu. Jauh sekali. Batasnya sampai ke Jembatan Miring sini ya? Ya, Jembatan Miring. Ya. Kan pernah saya bikin judul YouTube asal mula nama Karetan, tapi sayang tidak ada narasumber. Jadi video kali ini saya menguatkan bahwa memang nama asal mula Karetan itu di situ dulu kebun karet. Nah, ini Bapak kan memang lahir di situ. Ya, dan pernah mengetahui bahwa di situ ada perusahaan bahkan karet. Saya main-main di situ untuk mendapatkan biaya sekolah. Saya punya terampil bikin bola dari karet. Saya memanfaatkan sisa-sisa air karet di ember karyawan. Yang kotor. Artinya kalau kan dia tumpah masih sisanya. Ya. Bukan kotor, bersih. Bersih. Nah, kan dia tumpah masuk di tempat penimbangan. Ya, yang besar. Besar. Setelah itu kan dia ke sungai. Bersihkan dia punya ember. Sebelum dicelupkan saya minta sisanya. Jadi kalau 10-50 karyawan, saya bisa dapat hati ember. Dan itu rapat jadi bola begitu Pak ya? Ya, saya bikin bola yang ukuran kasti, ukuran poli, ukuran sepak bola. Oh, karena mau beli juga masih susah waktu itu. Itu. Ya. Kalau sudah jadi, tempat bikinannya di sekolah, tapi ilegal. Artinya sembunyi-sembunyi. Ya, Jadi itu bangku yang saya, jadi saya kan begini. Air getah karet itu kasih masuk di mangkok. Kemudian masukkan cuka Belanda. Ya. Membeku. Ya. Nah, saya bikin bundar-bundar, baru saya lipat seperti jalan kotek. Ya. Baru saya lubangi ujungnya, baru tiup jadi bola. Nah, setelah membundar, dikeringkan 1 hari. Nah, setelah kering, bening toh, sudah bening kalau kering.
air karet itu saya apa namanya saya anu di atas meja kursi siswa SD. Saya anu situ saya keringkan di atas. Nah, setelah kering bening juga dia kan, bening. Setelah bening saya ukur saya berapa 3 cm. Saya garis dengan silet pisau ujung ke sana, baru saya gulung nih, gulung gulung sampai bundar. Tak 3 kali, kalau sudah tebal itu 3 kali. 3 kali gulung kalau bola sepak. Hasil karya saya itu, produk saya itu saya jual di Palopo. Oh, dijual. Nah, jalan kaki dari Karetan ke sini. Dikasih masuk sarung. Sarung seperti bapak punya. Diikat. Karena itu apa namanya sembunyi-sembunyi. Jadi saya ikat seperti sebelumnya belah. Dipikul nih. Itu kan angin jadi dipikul. Sama-sama orang penjual daun pisang. Kira-kira itu masih usia apa itu Pak? SMP Pak ya? SMP. Kalau SLTA-nya kan di Palopo. Di Palopo. Belum ada di bawah. Belum. Ini masih ada sisa-sisa. Masih ada sisanya. Biasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sisa-sisanya itu setelah pohon karet tidak dikelola, tumbang, yang laku. Nah, di situ lagi di situ mata pencarian masyarakat di situ kan jamur tumbuh di pohon-pohon itu. Oh, jadi tumbuh jamur. Demikian tadi teman-teman wawancara saya dengan Dr. Andes Dahri Sanubi, MSI. Tonton terus video-video saya supaya konten saya bisa berkembang. Saya bisa memberitakan sejarah-sejarah yang memang penting untuk anak, untuk kita ya. Karena ini ada narasumbernya, tidak sembarang. Terima kasih.